Sarang narkoba yang digerebek berada di kawasan Pria Laut, Kampung Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Untuk sampai ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Di lokasi penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan melompat ke sungai agar terhindar dari serangan polisi. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba berhasil kabur, namun polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang kedapatan sedang menjual sabu. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di Pendopo Garut. Banyak yang warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf, namun dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Ils Solihin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, sudah saya lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar pulang. Ada memang kejadian sebelumnya ini, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak. Saya tidak kenal. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 motor patroli jalan raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan hingga menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang jalan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini seorang polisi. Pecer. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Tahu-tahu ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari. Jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju. Jadi ada di belakang mobil itu dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang wanita muda tercebur sumur di Kelurahan Kebonsari, Cilegon, Banten. Proses evakuasi dilakukan petugas damkar secara hati-hati dan berlangsung dramatis. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke puskesmas. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon
dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi sendiri berlangsung dramatis. Tugas harus ekstra hati-hati agar korban tidak kembali terjatuh saat diangkat ke permukaan. Sebelumnya korban yang berusia 26 tahun ini diduga depresi dan menceburkan diri ke dalam sumur. Pihak keluarga bersama tetangga langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Sekitar berapa? 1 jam ya? 1 jam. 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas. Petugas damkar Kota Cilegon juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 rumah di Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran sehingga membuat warga panik. Ya Allah, meledak-meledak. Kepulan asap dan kobaran api membakar rumah warga di Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ledakan pun terjadi saat kebakaran melanda sehingga membuat warga panik. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah warga. Diduga api berasal akibat korsleting listrik. Ada asap dari dalam doang. Oh gitu. Listrik apa gas itu? Ya kurang tahu, dia nggak punya gas soalnya. Nggak punya gas, dia baru beli, belum dipasang. Tiba-tiba api gede itu? Tiba-tiba ada keluar asap, ya langsung gede. Nggak ada lelaki, bingung kan? Nolonginnya kita, teriak-teriak juga. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani petugas dari Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas, tempat produksi kulit lumpia di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. 4 karyawan alami luka bakar akibat kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, RT 9 RW 5, Pegadungan, Kalideres. Api dengan cepat membesar meludeskan tempat produksi kulit lumpia. Namun unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Warga pun membantu petugas melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg saat produksi kulit lumpia. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran gas dan api tiba-tiba menyala untuk menyambar ke mesin produksi. Untuk armada tempur, pompa unit pompa 6 unit, unit sumber air ada 2 unit. Akibat kebakaran, 4 karyawan tempat produksi kulit lumpia alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Sementara kasus ini ditangani petugas Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan.